Gonggong Lawana ini sebagai objek penelitian kami dikarenakan usaha ini merupakan UMKM yang unik terinspirasi dari budaya lokal Tanjung Pinang. Keunikannya itu terletak di motif gonggong yaitu siput laut. Lebih menariknya lagi, batik ini dibuat menggunakan tangan. Dari situ kami tertarik untuk meneliti bagaimana gaya kepemimpinan yang diterapkan di sana bisa menjaga kualitas, memotivasi karyawan, serta menghadapi tantangan bisnis. Adapun tujuan penelitian ini ada 3. Yang pertama itu supaya kami mengetahui gaya kepemimpinan apa aja yang diterapkan di Batik Gonggong Lawana itu. Lalu yang kedua itu seberapa besar pengaruh kinerja tim. Lalu yang ketiga itu saran pengembangan gaya kepemimpinan yang kami temukan di lapangan. Oke, jadi yang pertama itu ada gambaran umum dari Batik Gonggong Lawana. Jadi Batik Gonggong Lawana ini berdiri pada tahun 2010. Usaha ini berawal dari pengalaman pemiliknya yang kesulitan mencari oleh-oleh khas dari Tanjung Pinang yang bernilai budaya untuk dibawa ke Jakarta. Nah, dari pengalaman tersebut muncullah ide untuk membuat kain batik yang bermotif gonggong yang menjadi ikon dari kota Tanjung Pinang sendiri. Nah, seiring berjalannya waktu, Batik Lawana terus berkembang dan tidak hanya menciptakan kain batik saja, tetapi juga menciptakan beberapa macam produk lainnya seperti kemeja, tunik, blazer, pasmina, sal, dan yang lainnya. Nah, jadi untuk saat ini Batik Gonggong Lawana menjadi satu-satunya usaha batik yang mengangkat nilai budaya Melayu serta dikenal sebagai oleh-oleh khas Tanjung Pinang. Jadi yang kedua itu ada profil dari pemimpin usaha Batik Gonggong Lawana. Nah, jadi Batik Gonggong Lawana ini berdiri pada tahun 2010 dan didirikan oleh Bapak Oni Karyani. Pada tahun 2019, kepemimpinannya itu diberikan kepada putrinya yaitu Dilia untuk melanjutkan dan mengembangkan usaha tersebut. Sebagai generasi penerus, Dilia bertanggung jawab menjaga keberlangsungan usaha dan mempertahankan nilai-nilai yang sudah dibentuk sejak awal. Dalam memimpin, Dilia mengutamakan komunikasi terbuka, kerjasama, dan pendekatan kekeluargaan. Setiap ada masalah yang muncul, biasanya diselesaikan secara berdiskusi bersama dan bermusyawarah bersama. Pendekatan ini itu bertujuan untuk menjaga keharmonisan antara pegawai dan pemimpin dan untuk menjaga keberlangsungan usaha. Yang ketiga itu ada visi dan misi dari Batik Gonggong Lawana. Nah, visi Batik Gonggong Lawana ini adalah mengangkat Batik Gonggong Lawana sebagai simbol dari kebanggaan masyarakat Melayu yang dikenal luas sebagai cendramata yang bernilai budaya, yaitu memperkenalkan Tanjung Pinang dan budaya Melayu agar dikenal lebih luas di seluruh penjuru Indonesia. Tujuannya itu menghasilkan batik khas dari Tanjung Pinang yang mencerminkan nilai budaya lokal. Baik, selanjutnya adapun temuan lapangan saat melakukan wawancara. Yang pertama, gaya kepemimpinan yang diterapkan. Gaya kepemimpinan yang diterapkan oleh pemilik Batik Gonggong Lawana bersifat inovatif, di mana beliau ini selalu berupaya untuk mendengarkan saran dan pandangan dari seluruh karyawannya. Pemimpin dalam mengambil setiap keputusan tidak dengan cara yang otoriter, tetapi justru memberi kesempatan untuk berdiskusi agar seluruh anggota timnya merasa terlibat dan dihargai dalam proses pengambilan keputusan perusahaan. Kemudian yang kedua, motivasi dan pengelolaan karyawan. Dengan menginspirasi dan mengelola pegawai, pemilik Batik Gonggong Lawana menggunakan metode yang bersifat dekat dan pribadi. Ia juga memberikan penghargaan melalui bonus yang ditentukan oleh pencapaian penjualan sebagai bentuk pengakuan atas usaha keras pegawainya. Selain itu, hubungan yang terbuka dan harmonis antara atasan dan bawahan juga dipelihara dengan baik, sehingga ketika timbul suatu masalah, maka dapat diselesaikan secara bersama dengan situasi yang mendukung. Kemudian yang ketiga, pengambilan keputusan dan penanganan masalah. Dalam menghadapi situasi yang sulit, pemilik biasanya mengkaji situasi masalah secara mendalam sebelum mengambil keputusan. Keputusan diambil dengan memperhatikan berbagai aspek seperti keadaan finansial, keperluan perniagaan, dan keupayaan sumber daya yang ada, supaya setiap keputusan yang diambil adalah berkesan dan tidak memperburuk situasi. Proses ini dilakukan secara teliti, tetapi tetap berterusan agar kesinambungan perniagaan dapat dijamin. Kemudian yang keempat, kunci keberhasilan menurut pemimpin. Menurut pemilik Batik Gonggong Lawana, rahasia sukses dalam menjalankan bisnis berada pada konsistensi, dedikasi, dan keahlian dalam mempertahankan mutu produk yang berlatar belakang lokal Tanjung Pinang. Selain itu, menjalin hubungan yang positif dengan karyawan, konsumen, dan lingkungan sekitar juga merupakan elemen yang krusial dalam mendorong perkembangan usaha hingga sekarang. Ia juga menekankan perlunya suasana hati dan motivasi kerja yang karena hal tersebut secara langsung mempengaruhi produktivitas dan hasil
produksi. Nah, jadi teman-teman, kita akan masuk kepada materi selanjutnya, yaitu analisis gaya kepemimpinan berdasarkan teori. Yang pertama adalah Pat Goals. Menurut Pat Goals dari Robert House, tugas dari pemimpin itu adalah membantu karyawannya dalam mencapai tujuan perusahaan mereka. Hal ini dapat dilakukan berdasarkan pemimpin memberikan dorongan, memberikan motivasi, dan membantu karyawannya dalam mencapai hal tersebut. Jadi pada batik Gogong Lawana kali ini, mereka pemimpinnya itu menerapkan hal tersebut, teman-teman. Yang dimana saat karyawannya telah mencapai target ataupun melebihi target dari persetujuan mereka di awal, karyawan itu akan mendapatkan bonus dari pemimpinnya. Nah, dengan dilakukannya hal tersebut, karyawan akan merasa termotivasi untuk bekerja lebih giat lagi dengan sebagai bentuk apresiasi dari pemimpinnya. Yang kedua adalah situational leadership. Jadi situational leadership ini adalah seorang pemimpin harus menyesuaikan gaya kepemimpinannya itu terhadap kondisi, kemampuan, ataupun performa daripada karyawannya. Pada batik Gogong Lawana ini, mereka menerapkan situational leadership ini juga, di mana pada saat ada karyawan baru, seorang pemimpin tersebut akan memberikan peraturan yang lebih ketat dan juga pemahaman yang lebih terinci terhadap pekerjaannya. Sedangkan kepada karyawan lamanya, pemimpin itu akan memberikan kebebasan yang lebih besar, tetapi juga dia akan memberikan tanggung jawab yang lebih besar lagi kepada karyawan lamanya. Nah, yang ketiga itu adalah servant leadership, di mana servant leadership ini mereka itu lebih berfokus pada kesejahteraan terhadap karyawan dan juga masyarakat sekitarnya. Nah, pada batik Gogong Lawana ini, mereka itu memberikan lingkungan yang termasuk lingkungan kekeluargaan di dalam pekerjaannya. Contohnya itu di saat mereka itu mempunyai masalah atau permasalahan di dalam pekerjaannya itu, mereka akan menyelesaikan permasalahan itu dengan cara kekeluargaan. Serta juga mereka itu dapat melestarikan usaha ini itu dapat melestarikan budaya lokal daripada Tanjung Pinang dan memberikan keuntungan kepada masyarakat sekitarnya juga. Nah, meskipun gaya kepemimpinan yang diterapkan di batik Gogong Lawana ini sudah berjalan dengan baik, tetapi ada beberapa hal yang harus dikembangkan atau diperbaiki. Yang pertama itu, sebaiknya batik Gogong Lawana ini membuat SOP atau standar kinerja yang lebih jelas supaya karyawan itu mengetahui tugasnya masing-masing. Apalagi nanti semisal usaha itu berkembang sesuai zaman. Lalu yang kedua itu adalah membuat pelatihan kepada karyawan. Jadi karyawan itu tidak hanya mengetahui cara membuat batik Gogong Lawana ini, tapi juga mereka tahu melayani pelanggan serta melakukan pemasaran digital. Lalu yang ketiga itu sistem bonus yang selama ini hanya berdasarkan dari penjualan. Sebaiknya itu diperluas tidak hanya dari penjualan, tetapi juga dari kualitas kerja, kedisiplinan, kreativitas karyawan. Dengan begitu semua karyawan lebih termotivasi untuk bekerja. Memasuki kesimpulan bagian ini, kami itu menemukan kalau batik Gogong Lawana ini tuh menerapkan gaya kepemimpinan yang dimana melibatkan karyawannya dalam pengambilan suatu keputusan, menyesuaikan cara memimpin dengan situasi, serta mengutamakan pelayanan dan hubungan yang baik dengan karyawannya. Lalu gaya kepemimpinan ini itu menciptakan suatu suasana kerja yang nyaman, meningkatkan loyalitas karyawan, dan juga membantu usaha untuk terus berkembang hingga saat ini. Dan selain itu pemimpinnya juga mampu untuk menjaga kualitas produk dan melestarikan budaya lokal dengan melalui batik khas Tanjung Pinang ini. Untuk pengembangan kedepannya, kami memiliki beberapa rekomendasi. Yang pertama itu dengan membuat SOP yang lebih jelas agar pekerjaannya itu semakin teratur. Yang kedua itu mengadakan pelatihan bagi karyawan itu untuk meningkatkan kemampuan mereka. Yang ketiga itu memperluas sistem penilaian kerja. Itu dilakukan agar penghargaan yang diberikan nanti itu akan terasa lebih adil. Yang keempat, mempertahankan budaya kerja yang harmonis dan komunikasi yang terbuka. Lalu yang terakhir itu untuk terus melakukan inovasi produk serta memanfaatkan teknologi digital untuk promosi agar batik Gogong Lawana ini semakin dikenal dengan